Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun berada saat ini. Harapan kita bersama, kita semua ada dalam keadaan baik, dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Selamat pagi bagi kita sekalian, dan pagi ini kembali kita bersama-sama menghadap Tuhan, menaikkan syukur, pujian kita dalam doa pagi bersama saat ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita teduhkan hati kita tenangkan jiwa kita arahkan hati dan segenap hidup kita menghadap Tuhan pagi ini. Datang dengan penuh ucapan syukur, karena jikalau bukan karena Tuhan, pagi ini tidak ada bagi kita. Tuhan adakan hari yang baru karena Tuhan mengasihi kita. Mari teduhkan hatimu. Mazmur 139 ayat 14 berkata, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari kita menghadap Tuhan dengan syukur dan hormat karena kejadian kita dahsyat di tangan Tuhan. Teduhkan hatimu, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang bermurah hati dan selalu bermurah hati bagi kami yang
seringkali mengecewakan Tuhan. Kemurahan-Mu tak berkesudahan, kebaikan-Mu tiada hentinya dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kembali adakan, Tuhan masih berikan kami kesempatan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus mengarahkan hidup kami untuk tetap cinta, tetap setia kepada Tuhan dalam segala tingkah laku kami, kehidupan kami. Pagi ini kami kembali datang kepadamu. Tuhan kiranya melawat setiap kami pagi ini. Umat-Mu setiap kami dimanapun berada yang mengikuti doa ini, biar setiap kami mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan yang sempurna, melawat, menyentuh hati setiap kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan. Katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari saudara naikkan pujiannya kembali dari awal. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh
setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari saudara dengan lembut katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan setia. terlalu banyak yang Tuhan
kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Saudaraku, mari pejamkan matamu, terus menghayati kehadiran Tuhan di tempatmu ada. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini, mari menghadap Tuhan. Naikkan doamu secara pribadi. Naikkan syukurmu, bahkan mungkin komitmenmu pagi ini. Seperti pujian yang berkata, dari yang pernah ia katakan, tiada satupun dusta yang kita temukan. Dari segala yang ia janjikan, tiada satupun yang tidak ia penuhi. Mari berdoa. Mari berdoa. Biar kami menaikkan pujian ini. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Amin. Jalan-jalanmu ya terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui.
tiada yang tak terpenuhi. Mari bersama katakan, Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, saya merasa setiap pagi kita bisa bersama-sama, meskipun mungkin tidak bertemu secara fisik ya, tetapi komunitas ini komunitas yang luar biasa. Mari saudara, kita belajar bersama, merenungkan bersama, dan kelak kita bertemu di surga kekal. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, pagi ini kami benar-benar bersyukur karena setiap pagi kami diingatkan, kami disadarkan, kami ditegur, bahkan kami dihibur dan dikuatkan. Kami mengucap syukur, kami boleh jadi anak Allah. Terima kasih. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya tidak ada caranya kita bisa menjadi anak Allah itu, kecuali kalau Bapa di surga yang mengangkat kita sebagai anak. Sebab manusia sudah jatuh dalam dosa, karakternya buruk, sudah memiliki natur dosa, bumi sudah terkutuk, suatu hari akan jadi lautan api. Manusia tidak mau dengar kehendak Tuhan, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Ia mengutus putra tunggalnya turun ke bumi untuk menjadi manusia seperti kita, agar kita juga tidak bisa beralasan bahwa aku manusia biasa, tidak bisa hidup kudus. Putra tunggal Bapa membuktikan Ia menjadi manusia seperti kita dan hidup tak bercacat, tak bercela, bahkan mati di kayu salib untuk kita semua. Kalau kita bisa mengerti hal ini, harusnya kita semua bisa mengerti kehendak Bapa di surga. Kita itu diselamatkan karena iman. Imannya kepada Tuhan Yesus, bukan iman kepada yang lain. Galatia pasal 3 ayat 26, saudara. Karena kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi anak Allah karena kita beriman di dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita bukan sekedar
ciptaan seperti yang lain, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bukan. Kita itu diciptakan untuk menjadi keluarga Allah. Itu berarti harus ada transformasi, perubahan dari hidup kita itu yang sangat mendasar. Ya, dulunya budak mau dijadikan anak. Dulunya musuh mau dijadikan sahabat. Dulunya jauh, tapi sekarang menjadi dekat. Karena kasihnya Bapa kepada kita. Saudara, manusia kalau sampai tidak meresponi anugerah Tuhan, ini benar-benar karena Tuhan Yesus turun ke bumi itu menderita untuk kita. Dan kalau kita tidak mau memberi diri, bahkan tubuh kita dijadikan bait Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Kamu adalah bait Allah. Tubuh kita dijadikan bait Allah, saudara. Apa artinya? Artinya roh Allah tinggal dalam diri kita. Menjadi pendamping. Menjadi pembela. Yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Supaya kita hidup di dalam seluruh kebenaran. Di dalam Tuhan Yesus. Kan Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan Tuhan Yesus berkata begitu. Nah, makanya kita dijadikan bait Allah tubuh kita ini. Di mana roh Allah tinggal. Kalau roh Allah yang kudus tinggal dalam diri kita, artinya kita harus hidup kudus. Makanya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu bukan hanya karena Allah di surga kudus, kita harus kudus. Tidak. Bahkan, roh Allah, roh kudus ada dalam diri kita. Makanya kita tidak punya pilihan lain. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Kita harus hidup kudus. Sebab roh kudus tinggal dalam diri kita. Ya. Makhluk duniawi tidak memiliki roh Allah. Tapi orang percaya memiliki roh Allah yang hadir dalam diri kita. Sehingga itulah nilai manusia ilahi, anak Allah itu. Apa artinya kita harus hidup karena iman sebagai makhluk ilahi itu? Yang pertama, saudara. Yang pertama kita harus menyadari bahwa asal-usul kita itu berasal dari Allah. Kita bukan hasil suatu kebetulan di kosmis. Bukan kecelakaan kosmik. Kebetulan saja gitu terjadi manusia. Tidak. Kita sekarang tahu asal-usul kita, arah hidup kita. Secara sengaja diciptakan Allah sebagai anak Allah. Ya, kesadaran yang kita miliki kita juga harus sadar bahwa kita ini milik Allah. Ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Menjadi milik Allah. Buktinya kita dimateraikan, Roh Kudus dimateraikan dalam diri kita. Ya. Sehingga kita harus sadar tujuan hidup kita ini diutus oleh Allah. Ada misi tertentu dalam hidup kita ini. Ya. Dan harus sadar bahwa kehadiran Tuhan, hadirat Allah dalam diri kita itu nyata. Roh Kudus selalu ada dalam diri kita. Setiap saat, setiap detik, dimanapun kita berada, ada kehadiran Allah dalam diri kita. Kalau kita menyadari hal ini, kita tentu takut berbuat dosa. Kita tentu tidak berani malas-malasan. Kita tentu akan proaktif mencari, apalagi Tuhan yang harus kukerjakan. Apalagi dalam diriku ini yang belum berkenan. Mestinya kan begitu ya, saudara ya. Kesadaran-kesadaran seperti inilah ya yang harus kita terus
renungkan, dan hayati. Dengan demikian ada 3 dampak besar, minimal ada 3 dampak yang saudara harus kita semua akan alami. Dicatat ya, yang pertama. Karena iman kepada Tuhan Yesus, artinya kita sadar bahwa kita itu diingini Tuhan, bahwa kita itu diciptakan dengan tujuan ilahi. Maka hidup kita tentu di dalam iman itu. Di dalam iman, dalam Tuhan Yesus. Yang bagaimana itu hidup itu? Yang pertama, hidup kudus. Ini berkali-kali diulang-ulang terus. Jika kita sadar bahwa tubuh kita adalah bait Allah, kita tidak akan sembarangan hidup, tapi kita akan hidup kudus. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menghargai bahwa hidup kita ini sangat bernilai. Kita akan berhenti rendah diri, luka batin. Kita tidak akan lagi depresi, karena nilai kita tak terhingga, anak Allah. Hidup ini bernilai, yang kedua. Yang ketiga, hidup ini punya misi. Bukan dijalani lahir, besar, lalu mati. Tapi ada misinya. Saat kita mengerti asal-usul kita, siapa kita, identitas kita, kita akan mulai mengerjakan misi yang diberikan Allah kepada kita. Salah satunya jelas. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kita harus menggarami dunia agar dunia ini semua mengenal Allah dengan baik. Kita harus jadi terang kan, sebab dunia ini gelap, saudara. Gelap gulita. Jadilah secercah cahaya yang memantulkan cahaya ilahi. Dan begitu harusnya ya. Saudara, itulah iman yang benar. Bukan cuma di mulut, aku percaya. Bukan demikian. Iman itu dalam, meluas dampaknya. Gitu ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua diberkati. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga besar kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua boleh belajar dengan iman, hidup dengan iman di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau sambut hari ini. Amin.